الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Ikhwan fillah azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, di pembahasan tentang syarah hadis Ukasha. Dinisbahkan hadis ini ke Ukasha karena kisahnya Ukasha yang mengatakan, ya Rasulullah, Udu Allah iyaj'alani minhum. Pada ucapan penulis di sini, qauluhu an Husain bin Abdurrahman huwa Sulami. Husain bin Abdurrahman As-Sulami Abul Hudail Al-Kufi, thiqatun mata sanata 36 wa 100. Kunyahnya Abul Hudail Al-Kufi, orang Kufah. Thiqatun ini adalah bentuk tazkiyah kepada beliau, bahwa beliau orangnya terpercaya, hadisnya bagus. Mata sanata 36 wa 100. Meninggal dunia di tahun 136 Hijriah. Walau 93 sana. Beliau berumur 93 tahun. Wa Sa'id bin Jubair, adapun Sa'id bin Jubair, barakallahu fikum, huwa al-imamul faqih, imamul faqih min jullati ashabi Ibn Abbas, termasuk murid-murid Ibnu Abbas yang paling utama, paling mulia. Riwayatuhu an Aisyah wa Abi Musa mursalah. Adapun riwayatannya dari Aisyah dan Abi Musa riwayatan mursalah. Wa huwa Kufi maula li Bani Asad, qutila baina yadil Hajjaj sanata 95. Dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi di tahun 95 Hijriyah. Walam yukmil al-khamsin, beliau tidak sampai berumur 50 tahun. Dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan doanya beliau, bahwa ya Allah, jangan kau biarkan dia menguasai dan melakukan apa-apa kepada siapapun setelah aku. Karena dia dibunuh, dan doa sebelum kematiannya itulah doanya Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair. Ya betul, setelah itu, setelah meninggal Sa'id bin Jubair ini, maka Al-Hajjaj pun sakit-sakitan. Setelah itu mati. Dan manusia terakhir yang dibunuh oleh Al-Hajjaj adalah Sa'id bin Jubair. Yang dikenal dengan gelaran Al-Zalim. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim. Karena dia membunuh sahabat Rasulullah SAW, membunuh orang-orang saleh. Walaupun ada ta'wil dari dia, bahwa dia sebagai penguasa, siapapun yang menentangnya, maka dianggap memberontak. Menurut dia berhak dia untuk apa? Memenggal siapapun yang ingin dia penggal, ketika tidak cocok dengan kebijakannya. Masya Allah. Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu inqadda huwa bil qafi wad dadil mu'jamah. Qaf dengan dad mu'jamah. Saqata. Ini inqadda saqata. yakni bintang yang jatuh. Kalau kita mengatakannya meteor. Wal bariyah hiya aqrabu lailatin madat. Bariyah itu adalah malam yang paling dekat dengan kita. Misalnya kita di siang hari, maka al-barihah itu ya tadi malamnya. Al-barihah. Qala Abu Abbas, Sa'lab yuqalu qabla az-zawal wa ra'aytu al-lailata
Wa ba'da zawal ra'aitul barihata wa kadza qala ghairuhu. Adapun Abul Abbas Tha'lab mengatakan qabla zawal ra'aitul lailah. Kalau kita mengatakan sebelum zawal di pagi hari, maka masih kita boleh mengatakan tadi malam aku melihat. Tapi kalau sudah lewat siang kita mengatakan aku melihat tadi malam, tapi bukan lagi al-laila tapi al-barihah. Paham barakallahu? Ucapannya ketika sebelum tengah hari kita mengatakan al-laila. Tapi kalau sudah lewat tengah hari kita harus mengatakan al-barihah. Barakallahu. Wa kadza qala ghairuhu wa hiya mushtaqatun min bariha idza zala. Baik, ini diambil pecahan katanya dari bariha, yakni idza zala, kalau sudah melenceng atau tergelincir. Qauluhu amma inni lam akun fi salatin, kata Husain bin Abdurrahman setelah dia mengatakan saya yang melihat bintang itu jatuh tadi malam. Cuman tadi malam itu aku tidak sholat. Supaya tidak ada pikiran orang, oh jangan-jangan dia sholat ini kemudian kebetulan melihat apa bintang tadi malam yang jatuh. Dia mau menafikan itu dari pikiran orang. Ya boleh jadi orang berprasangka baik. Sehingga dia memujinya. Orang mukmin tidak mau untuk dipuji dengan sesuatu yang dia tidak lakukan dari kebaikan. Tidak seperti orang munafik. Orang munafik senangnya dipuji dengan sesuatu kebaikan yang dia tidak lakukan. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka pengen dipuji dengan sesuatu yang dia tidak lakukan. Ini Husain bin Abdurrahman mengatakan, aku lihat tadi malam bintang jatuh tapi aku tidak sholat. Qala fi Mughnil Labib amma bil fathi wat takhfifi ala wajhaini ahduhuma an takuna harfa istiftah bimanzilati ala. Amma sama seperti ala, huruful istiftah untuk pembuka kalimat. Wa idza waqa'at anna ba'daha kusirat. Kalau ada anna setelahnya maka dikasrah. Tsani yang kedua, sisi kedua antakuna bi makna haqqan. Amma bermakna haqqan betul atau ahaq. Wa qala akharun hiya kalimatani al-hamzatu lil istifham wa ma ismum bi makna syai'. Ada juga yang mengatakan bahwa ama itu adalah hamzatul istifham, kemudian ma-nya a-nya itu adalah hamzatul istifham. Adapun ma ismum bi makna syai', dzalika syai' haqqun. Artinya itu kejadian tadi malam benar adanya. Al makna ahaqqu hadza wa huwa shawab. Wa ma nusiba ala dzarfiyah, dan dia dimansubkan sebagai dzarf. Wa hadhi tuftahu anna ba'daha intaha. Wa hadhi tuftahu anna ba'daha, difathahkannya anna setelahnya. Setelah ama. Selesai pembahasan tentang kalimat ama inna. Wal ansabu huna huwal wajhul awal, dan yang paling cocok di sini adalah makna pertama. Barakallahu bikum. Yani takun harfa istifham istiftah bimanzilati ala. Al-qailu wa Husain khafa ayyadhanna al-hadirun annahu ra'ahu wa huwa yusalli. Ini menunjukkan tentang kejujuran, Masya Allah. Husain di sini khawatir jangan-jangan orang yang hadir di situ mengira bahwa dia dalam kondisi sholat malam, kemudian dia melihat bintang yang jatuh itu, annahu ra'ahu wa huwa yusalli. Fa nafa'an nafsi ihamul ibadah. Maka beliau pun mengatakan, ana tidak dalam kondisi sholat. Jangan-jangan ada orang yang menyangka bahwa dia dalam kondisi sholat. Wa hadha yadullu ala fadlis salaf. Ini menunjukkan tentang keutamaan salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in wa hirsim al-ikhlas, dan semangatnya mereka untuk berlaku ikhlas di semua keadaan amal saleh. Anda melakukan ini yang nampaknya ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanya untuk apa dan untuk siapa Anda melakukannya.
Kalau memang semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala, berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka silakan jalan. Kalau tidak, perbaiki niatan dulu. Barakallahu fikum. Perbaiki niatan dulu, karena kalau tidak, rugi. Barakallahu fikum. Bahkan dosa. Karena masuk ke syirkun asgar. Wa hirsihim alal ikhlas. Wa ib'adihim minar riya. Wa tazayyun bima laysa fihim. Jauhnya mereka dari perkara riya dan berhias-hias diri dengan sesuatu yang dia tidak lakukan. Barakallahu fiik. Jangan pernah ini ada dalam diri kita. Barakallahu fiik. Ini kondisi jiwa kita, ini yang perlu. Sahih, amalan kita harus kita perhatikan, kita tata sedemikian rupa. Tapi lebih penting dari itu adalah kalbu kita. Baik. Kalbu kita. Jauhnya mereka dari apa? Sifat riya dan semangatnya mereka untuk berlaku ikhlas, dan mereka adalah salafun salih yang harus kita jadikan panutan. Qauluhu walakin ludightu bi dhammi awwalihi. Akan tetapi aku disengat binatang berbisa. Bi dhammi awwalihi wa kasri tsanihi ludightu. Fi'l madhi majhul. Ala ahli lugha yuqalu ladaghathu al-aqrab. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia disengat kalajengking, wadatus sumum, atau binatang-binatang yang beracun. Idza asabathu bisummiha, kalau dia tersengat binatang beracun, wadzalika bi an tabra'ahu bi syaukatiha. Wadzalika bi an tu'abbirahu bi syaukatiha. Dia menyucukkan racunnya itu dengan apa? Dengan jarumnya. Dengan apa namanya? Kan ada yang dia pakai untuk menucu orang, barakallahu fikum, dan bersama dengan itu masuk racun atau masuk bisanya. Qauluhu qultu irtaqaitu. Lafdu Muslim istarqaitu ay talabtu min man yurkini. Istarqaitu ini aku meminta orang untuk meruqi aku. Qaulu fama hamalaka ala dzalik. Aku pun mengatakan, yakni Sa'id bin Jubair, apa yang mengajari, apa yang mengantarkan engkau melakukan itu? Fihi talabul hujjati ala sihhatil madhab. Di sini adalah tuntutan hujjah, dalil atas benarnya pendapat yang kau pegang sebagai pendapat itu. Apa hujjahmu? Kenapa engkau meruqyah atau minta diruqyah? Qalu haditsun haddatsanahu Sya'bi. Maka Husain ini berkata, aku melakukan ini karena satu hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi, ismuhu Amir bin Syurahbil Al-Hamdani, wulida fi khilafati Umar. Asy-Sya'bi ini dilahirkan di khilafahnya Umar, wa huwa min thiqatit tabi'in wa fuqahaihim. Imam Asy-Sya'bi termasuk apa? Thiqatut tabi'in, orang-orang terpercayanya para tabi'in dan fuqahanya. Mata sanata salasin wa mi'ah. Meninggal dunia di tahun 103 Hijriah. Qauluhu an Buraidah. Ini Sya'bi an Buraidah. Bidami awalihi wa fatithanihi tasgiru Burdah. Isim tasgirnya dari Burdah jadi Buraidah. Buraidah ibn Husain bidamil ha wa fathis sad al-muhmalataini. Jadi tidak ada titiknya. Ibnul Harith al-Aslami sahabiyun syahir mata sanata 63 qalahu Ibnu Sa'ad. Buraidah ibn Husayb sahabiyun jalil. Jadi dari Asy-Sya'bi dari Buraidah. Qalu la ruqyata illa min ainin aw humma. Ini dijadikan dalil bahwa tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat daripada apa? Pengobatan lainnya untuk ain, orang penyakit ain atau penyakit apa?
Humah orang yang barakallahu fikum panas dingin karena disengat binatang berbisa. Maka ruqyah adalah pengobatan atau terapi yang paling efektif untuk itu. Demikian juga orang kena ain. Orangnya biasa-biasa saja, baik-baik saja. Kemudian dilihat oleh orang dengan pandangan yang takjub, kemudian barakallahu fikum tidak mendoakan keberkahan untuk saudaranya atau orang tersebut. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Karena orang bisa mati karena ain. Paham barakallahu fikum? Orang bisa mati, dikubur dia karena kena ain, dan binatang bisa sakit. Ya karena orang mati kalau sakit, ya enggak bisa diapa-apain kecuali ya dikuburkan. Adapun binatang kalau sakit masih boleh untuk disembelih sebelum matinya. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alama yaqtulu ahadukum akhahu. Atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Jika beliau mengatakan idza ra'ahadukum min akhihi aw fi mali akhihi syai'un yu'jibu falyubarik. Kalau salah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian melihat pada saudaranya atau pada harta saudaranya sesuatu yang menakjubkannya, maka hendaknya dia mendoakan keberkahan untuknya. Jangan terperangah dia. Dan dia tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendoakan keberkahan untuknya. Akhirnya apa? Usahanya bangkrut, ternaknya pada mati, orangnya sakit, dan seterusnya. Gara-gara ain. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqahul ain." Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka akan didahului oleh ain. Barakallahu fiik. Maka kalau ada seorang di antara kita melihat saudaranya yang lain dengan pemberian dan anugerah nikmat yang Allah berikan untuknya, maka doakan keberkahan untuknya. Seperti kalau kita melihat anak begitu cerdas, masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Doakan untuknya. Jangan pandai dia ini. So mata terbelalak. Besok-besok anak itu sudah seperti itu. Sementara Allah, kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengobatinya, kecuali cara yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang tidak bisa melakukannya. Nah, orang cerdasnya luar biasa, kena ain, hilang kecerdasan itu. Semestinya barakallahu fikum doakan saudara anak saudara dengan kebaikan untuknya. Wal ain di sini apa tadi? La ruqyata illa min aini aw huma, wa qad rawahu Ahmad wa Ibnu Majah anhu marfu'a. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah marfu'. Rawahu Ahmad wa Abu Daud at-Tirmidzi an Imran bin Husain bihi marfu'a, melalui jalan yang lain melalui Imran bin Husain. Al-Haythami rijaluhu Ahmad thiqat. Berkata Imam Al-Haythami, rijal sanadnya Al-Imam Ahmad adalah orang-orang terpercaya. Jadi hadis itu sahih. Wal ainu hiya isabatul ain ghairahu bi ainihi. Isabatu menimpakan kepada saudaranya dengan pandangan. Barakallahu fiik. Itu tidak boleh. Orang tidak biasa melihat sesuatu tercengang, terperangah. Boleh jadi mendatangkan ain. Wal humah bi dhammil muhmalah wa takhfifil mim summul aqrab wa shibhuha. Summul aqrab yakni racunnya kalajengking atau yang semisal dengannya. Al-Khattabi wa ma'nal hadits la ruqyata ashfa wa aula min ruqyatil aini wal humah. Wa qad raqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruqya. Yani tidak ada yang paling tepat untuk pengobatan ain dan pengobatan humah lebih daripada apa? Ruqyah. Ruqyah adalah terapi yang paling hebat, yang paling jitu, paling tepat untuk ain dan humah. Untuk orang yang terkena ain dan orang yang
tersengat binatang berbisa. Dan Rasulullah SAW telah meruqyah dan beliau pun diruqyah. Qauluhu qad ahsana man intaha ila ma sami'. Telah baik orang yang berhenti sesuai dengan apa yang dia dengar dari dalil. Ay man akhadha bima balagahu minal ilm, yakni berpegang dengan dalil yang sampai kepadanya dari ilmu, wa amila bihi, dan beramal dengannya, maka dia sudah berlaku baik. Bi khilafi man ya'malu bi jahlin, berbeda dengan orang yang beramal dengan kebodohan. Aw la ya'mal bima ya'lam, atau tidak beramal dengan sesuatu yang sudah diketahui, dia tahu tapi dia tidak lakukan. Rugi. Barakallahu fikum. Tahu obatnya tapi tidak mau minum obat itu, ya tetap dengan penyakitnya. Barakallahu fikum. Aw la ya'malu bima ya'lam fa innahu musii'un, maka dia termasuk orang yang berlaku jelek, salah, atim, bahkan berdosa. Wa fihi fadilatu ilmi salaf wa husnu adabihim. Di sini juga keutamaan ilmu salaf, keutamaan ilmu mereka dan indahnya adab mereka, akhlak mereka. Qauluhu walakin haddatsana Ibnu Abbas. Kata siapa? Sa'id bin Jubair. Akan tetapi kami disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya kan? Ini untuk saling melengkapi ilmu. Ya, ini huwa Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah. Da'alahu, yang Rasulullah SAW telah mendoakannya. Faqala Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman dia dalam agama dan ajarilah dia at-ta'wil, yakni at-tafsir. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah gudang dari gudang-gudangnya ilmu. Semua cabang-cabang ilmu dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala, sehingga digelar dengan habrul ummah. Barakallahu. Ulamanya umat. Barakallahu fiik. Dari sejak kecil beliau telah semangat untuk menuntut ilmu. Dan bukan beliau saja yang mau melakukannya, ada yang lainnya. Dan beliau sendiri mengajak, ayo. Mengajak orang-orang Ansar untuk menuntut ilmu. Pada saat Rasulullah sudah meninggal dunia. Ya kan? Ilmu dari Rasulullah sudah terputus. Jadi harus diambil dari sahabat-sahabat yang masih hidup pada saat itu. Seorang sahabat Ansari mengatakan, inna hadzal fata lakana aqala minni. Sungguhnya orang ini, Ibnu Abbas, dia lebih berakal, lebih dewasa dari aku pada saat itu. Dulunya dia mengajak aku juga untuk mencari ilmu di rumah-rumah para sahabat, meminta hadis-hadis yang dia pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun hanya mengatakan pada saat itu kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, adakah orang masih butuh pada engkau? Sekarang ini sementara sahabat banyak sekali, ya kan? Sahabat ini merasa tidak perlu kita menuntut ilmu karena sahabat masih banyak. Di mana-mana kita bertanya ada jawaban. Tapi Ibnu Abbas tidak. Beliau mengumpulkan ilmu dari seluruh sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, sehingga beliau menjadi gudang ilmu. Apa yang Anda tanyakan? Tanya fikih silahkan. Tanya tafsir silahkan. Tanya bait syair silahkan. Asy'ar silahkan tanya. Tanya tentang sejarah, beliau memiliki ilmunya. Tanya tentang masalah nasab, beliau juga tahu ilmunya. Barakallahu fiik. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan Al-Abbas sepertinya tidak memiliki anak kecuali Al-Abbas, padahal beliau memiliki 10 anak. Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki 10 anak laki-laki. Seakan-akan beliau tidak memiliki anak kecuali Abdullah ini. Kenapa? Karena begitu sangat unggulnya radhiyallahu ta'ala anhu dari yang lain. Tammu bitammamin fasaru 'asharah. Allahumma nammihi wa fi thamarah. Allahumma ij'alhum kiraman bararah. Tammu bitammam, sempurnalah semua anakku ini 10 orang dengan nama Tammam yang paling terakhir. Semuanya 10. Allahumma nammihim wa fi thamara, ya Allah tumbuh besarkanlah mereka dan biarkanlah mereka membuahkan hasil. Allahumma ya Allah jadikanlah mereka orang mulia dan berbakti. Nah sepertinya tidak ada saudaranya. Umat ini hampir-hampir tidak mengenali kecuali siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Ini fadlul ilm.
Fadlul ilm, keutamaan ilmu. Dan hanya orang yang berilmu yang dikenang dan dikenal. Barakallahu fikum. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Betapa banyak orang kaya di zamannya. Tidak ada yang dikenal kecuali Imam Bukhari dan yang lainnya dari para ulama. Baik. Dan seterusnya. Demikian tentang fadlul ilm, keutamaan ilmu. Masya Allah. Ini juga disertai dengan doa Rasulullah. Allahumma waffiqhu fid din. Ya Allah, berikan pemahaman kepadanya di dalam agama ini. Kata Rasulullah, mayurillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya kebaikan, maka Allah akan memberikan untuknya pemahaman dalam agama ini. Wa alihi ta'ala. Fakana kadzalika. Maka demikianlah kondisi Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Mata bi Taib sanata 68. Beliau meninggal di kota Taib di tahun 68 Hijriah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa fihi umqu ilmi salaf. Berkata musannif di sini ada tentang apa? Dalamnya ilmu salafus salih. Liqaulihi ada asana man intaha ila ma sami'. Telah berlaku baik orang yang berhenti dan melakukan sesuai dengan apa yang dia dengar dari ilmu. Walakin kadza wa kadza. Adab. Engkau telah berbuat baik karena dalil yang engkau dapatkan itu engkau jalankan. Tapi aku memiliki dalil yang lain. Barakallahu fiik. Apa itu? Itulah yang disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Fa'ulima anna al-hadits al-awwal la yukhalifu ats-tsani, walakin kadza wa kadza. Menunjukkan bahwa dalil yang pertama tidaklah bertentangan dengan dalil yang kedua. Paham? Dalil yang pertama tentang apa? Tentang pengobatan yang paling ampuh untuk orang yang terkena ain dan orang yang tersengat binatang berbisa. Barakallahu fiik. Kemudian dalil yang kedua tentang apa? Kurang tepatnya kalau kita meminta diruqyah atas penyakit yang kita derita. Dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Tapi kalau mau meruqyah silakan, tapi jangan dia meminta. Paham barakallahu fikum. Karena sesungguhnya meruqyah adalah apa? Pengobatan yang paling mudah dan ringan. Baik. Kita sendiri yang meruqyah kita sendiri. Diri kita. Baik. Qauluhu uridat alayyal umam, disampaikan, dinampakkan, dipertontonkan ke hadapanku setiap umat beserta nabinya. Wa fi Tirmidzi wan Nasa'i min riwayat Abthar Ibn al-Qasim an Husain bin Abdurrahman anna dzalika kana lailatul Isra. Beliau mengatakan bahwa itu terjadi, penampakan itu yang dinampakkan di hadapan Rasulullah setiap umat dengan nabinya itu malam Lailatul Isra. Al-Habib fa in kana dzalika mahfuzan kana fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addul Isra. Fa in kana dzalika mahfuzan, kalau memang itu benar, maka pendapat yang berkata bahwa Isra itu berulang kali, dia bisa jadikan ini pegangan. Ana huwa qabil Madinati aidha, dan bahwa Isra itu juga terjadi di Madinah. Padahal maksudnya cuma terjadi di mana? Di kota Makkah. Qultu wa fi hadza nazar. Aku katakan penulis ini pendapat bahwa Isra Mi'raj itu 2 kali itu perlu ditengok ulang. Barakallahu fiik. Qalu faraitu nabiyya wa ma'ahu rahtu. Kata Rasulullah, aku melihat seorang nabi beserta dengan sekelompok dari kalangan manusia beriman yang mengikutinya. Di Sahih Muslim ar-ruhait. Ruhait itu tasgir dari rahat. Tasgiri la ghair wa hum al-jama'atu dunal asyara. Yani sekelompok manusia kurang dari 10, jadi 9 ke bawah. Lebih dari 3 kurang dari 10. Baik. Qalahu an-Nawawi, ini yang dikatakan oleh An-Nawawi ar-rahat. Qalu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan. Aku melihat seorang nabi, ternyata yang mengikutinya dari kalangan orang-orang beriman cuma 1 orang atau 2 orang. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, dan adapun yang lainnya aku dapati seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Irraddu ala man ihtajja bil kathra. Ini juga bantahan terhadap orang-orang yang berhujjah dengan banyaknya. Banyaknya orang,
Bukan, dan tidak boleh kita berhujjah dengan banyaknya orang, tapi kita berhujjah dengan apa? Kebenaran. Kalau cuma sekedar pengikut, orang-orang Yahudi banyak pengikutnya. Agama Yahudi, agama Nasrani banyak pengikutnya. Agama paganisme juga banyak pengikutnya. Barakallahu fiikum. Kemudian kelompok-kelompok sempalan ini juga banyak pengikutnya. Kita bukan cerita tentang sedikit banyaknya pengikut, tapi apa? Berdiri di atas apa mereka itu? Itu yang menjadi patokan. Di atas kebenaran atau tidak? Barakallahu fiikum. Baik. Qalu idh rafi ali sawadun azim, dinampakkan kepadaku sawadun azim, al-muradu bihi huna asy-syakhsul ladzi yura min ba'id. Orang banyak yang dilihat dari jarak yang jauh sehingga berwarna hitam. Qauluhu fadhanantu annahum ummati, kata Rasulullah, aku pun menyangka bahwa mereka itu adalah umatku, li annal ashkhas allati tura minal ufuqi la yudraku minha illa surah. Orang yang banyak yang tidak dilihat kecuali dari yang sangat jauh, tidak diketahui kecuali apa? Bentuknya, banyak sekali orang, tapi tidak tahu siapa-siapa. Paham barakallahu fikum. Wa bi sahih Muslim walakin anzur ila al-ufuq. Dikatakan kepada Rasulullah, akan tapi hendaknya engkau melihat ke ufuk. Walam yadhkuru al-musannif fala'allahu saqata min al-asli alladhi nuqila anaqal haditha minhu. Wallahu a'lam. Ini tidak disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Boleh jadi ketika dia menukil hadis ini dari kitabnya, ternyata hadis ini terpotong. Wallahu a'lam. Qauluhu faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Ketika dinampakkan kepada beliau sekelompok yang banyak, maka dikatakan kepada beliau, ini Musa dan kaumnya. Musa bin Imran, Kalimur Rahman, wa qaumuhu atba'uhu ala dinihi min Bani Israel. Beliau bersama dengan kaumnya Bani Israel. Baik. Qauluhu fa nadartu fa idza sawadun azim. Bunda aku diperintahkan untuk menengok kelompok yang lain yang lebih banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza ummatuka wa ma'ahu sab'una alfan. Ini kaummu, umatmu, bersama dengan mereka ada 70.000 orang yadkhulul jannata bighairi hisabi wala adzab. Ada 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa perhitungan dan tanpa adab. Li tahqiqihimut tauhid, karena mereka betul-betul mempraktikkan ketauhidan. Wa fi riwayat Ibnu Fudail wa yadkhulul jannata min haula'i min ummatika sab'una alfa. Riwayat yang lain dari Ibnu Fudail, masuk ke dalam surga dari umatmu ini sab'una alfa, 70.000 orang. Wa bi hadits Abi Hurairah fi sahihaini annahum tudhi'u wujuhum idha'atal qamari lailatal badr. 70.000 orang ini wajah mereka sangat cerah ceria. Wajah mereka sama seperti rembulan di malam purnama, lailatal badr. Kita perlu sampai sini, barakallahu fikum. Ini syarah tentang apa? Hadis Ibnu Abbas, atau biasa disebut juga dengan hadis apa? Ukasyah. Karena kisahnya Ukasyah yang mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha yaj'alani minhum. Ya Allah, ya Rasulullah, jadikanlah aku bagian dari 70.000 itu yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang Rasulullah mengatakan ketika ada orang lagi yang mengatakan, saya juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ini kalimat bijak untuk orang tidak merasa tersinggung atau kecil hati. Karena kalau dikatakan, engkau tidak termasuk, akan kecil hati dia. Paham? Tapi kalau dikatakan sabaqaka biha Ukasyah, sama sekali tidak menyinggung apakah Anda berhak atau masuk atau dari bagian atau tidak, itu bukan pembahasan. Tapi engkau hanya sekedar didahului oleh Ukasyah. Pembahasan Anda termasuk atau tidak, itu bukan pembahasan. Tapi sekarang ini engkau telah didahului oleh Ukasyah untuk menutup celah supaya tidak ada orang mengatakan, saya juga ya Rasulullah, saya juga. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka